Supianor. Betul. Jadi di sini kami coba lagi ingin bertanya ya. Untuk tahun 2026, ini kan kita sudah tahun 2006 ya, 2026. Prioritas apa saja yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah pelosok? Nah, karena kan kita hari ini berbicara masalah ke pelosok terus ya, Betul, daerah betul. pedalaman. Nah, Betul. gitu. Kalau perkotaan beda ya. Betul. Jadi pelosok nih. Kira-kira program apa sih, Pak Supianor? Memang kita sama-sama itu dengan pemerintah bahwa tahapan-tahapan ini adalah peningkatan ekonomi masyarakat arahnya. Salah satunya tadi adalah kita aksesnya dulu. Betul. Untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan yang ada di Kecamatan Duai dan Halong khususnya, dan Kabupaten Balangan pada umumnya, tentunya akses tadi untuk mengangkut atau diangkut hasil perkebunan, pertanian, okay. Ya alhamdulillah jalan-jalan yang ada di wadah kita dan jembatannya sudah hampir di 65% terlaksana dan terbenahi. Alhamdulillah. Itu nomor satu dulu. Mungkin tahapan 2026 adalah melanjutkan titik-titik yang memang masih kurang gitu. Yang masih belum tersentuh ya, dibuka akses ya. Tersentuhnya sudah, tapi belum penuh, belum selesai. Belum sepenuhnya. Belum 100% kan gitu. Oh iya betul. Misalnya sudah terlaksana di 60%, berarti masih dilanjutkan ke 40%. Wah, luar biasa. Jadi sehingga kalau berbicara peningkatan ekonomi masyarakat pada saat ini, kita dihadapkan dengan hal-hal perubahan cuaca, perubahan iklim. Iya benar. Kenapa kita berbicara ke perubahan cuaca dan perubahan iklim? Dulu pendapatan masyarakat adalah di kebun karet. Iya, mayoritas kan kita untuk Halong, untuk masyarakat yang petaninya maupun pekebunnya adalah di kebun karet. Ternyata karet posisinya pada saat ini kurang menjanjikan karena cuaca ataupun pengaruh apa gitu nih, sehingga daunnya rontok terus dan akhirnya mempengaruhi hasil getah. Betul. Kalau di posisi harga pada sini cukup bagus. Sudah di atas 10.000 harganya, tetapi hasilnya sedikit. Iya, produksinya. Nah, benar. Kami ada beberapa yang disampaikan oleh masyarakat apa solusi yang kita bisa ambil. Sehingga kita ada beberapa pilihan. Kenapa pilihan? Yang kami tawarkan kan dengan masyarakat kita, kalau memang itu bisa kada produktif lagi, ya boleh kita ganti ke tanaman lain. Tanaman lain misalnya yang pernah kami menyarankan itu yang kami tanam kan. Ya benar. Kami ada tanam sawit. Oh iya. Ya kami sarankan juga masyarakat kita untuk menanam. Habis itu kita ada tanam jeruk nipis. Iya. Memang jadi pertanyaan, kenapa kok tanam yang masam gitu ya, asam gitu. Tapi jadi kita ini dibutuhkan. Benar. Kita jangan berpikir yang dibutuhkan itu yang manis-manis saja gitu. Iya, benar. Pasti ada kita dibutuhkan. Harus sesuai kebutuhan paksa pasar ya. Betul. Hari ini yang terbaru kami ada menyiapkan untuk penanaman kelapa. Oh, kelapa. Betul. Kelapa yang bukan kelapa sawit ya? Bukan. Kelapa biasa. Kelapa. Kalau bahasa kita di Halong nyiur gitu. Iya, nyiur. Benar sekali. Oh iya. Jadi kami memintanya kepada masyarakat. Tanamnya kalau memang kita lahannya kada banyak, kita tanam sedikit. Satu orang tanam 20 pohon. Iya. Anggap aja bukan satu orang, satu kakak, 20 pohon. Dikali berapa kakak di tempat kita? Berapa ribu pohon yang tertanam pohon kelapa? Ya benar. Akhirnya jadi penghasil kelapa jadinya. Ya memang menarik ya Pak Supianor tadi menyampaikan bahwa beliau ini mengarahkan bagi masyarakat mungkin karena di Kecamatan Halong ini adalah mayoritasnya petani karet. Betul. Nah, kalau karetnya sudah kurang begitu produktif, betul. Nah bisa diganti dengan tanaman lain. Betul. Bisa juga tanaman kelapa, tanaman kelapa sawit, ataupun juga tadi jeruk nipis ya, jeruk nipis yang asam-asam bilang beliau. Tapi yang penting kan itu ada harganya ya, ada pasarnya. Nggak apa-apa. Jadi bentuk dorongan kita
terhadap apa namanya arahan yang kita arahkan tadi kepada masyarakat kita akan support melalui apa namanya Program ya. program, Mm-mm. bisa program bibitnya, Oh, bahkan obat penyemprotan penyiangannya Masya dan Allah. pupuk-pupuk dan herbisidanya lah. Iya benar. Wah, luar biasa itu. Jadi Bapak sangat mendukung dan penunjang itu istilahnya Betul. dari program dari eh, DPRD Kabupaten Balangan tetap membantu atau menunjang ya istilahnya memberi support kepada masyarakat yang ingin Bergabung. berkebun. Ini luar biasa ini, Pak sahabat. Soalnya kalau kita selain pada perkebunan yang ada di petani kita di Kecamatan Halong, kalau kita arahkan apa namanya perikanan kan agak lemah sedikit karena Pasarnya ya kurang. bukan, kita jauh dengan laut. Jadi tidak ada nelayan yang cari ikan kan bahasanya itu. Iya. Jadi kurang cocok kalau arah perikanan. Oh iya, Karena iya. kita jauh dengan laut kan itu bahasanya. Oh iya, iya. Tapi boleh bisa juga mungkin ya. Bisa. Cuman kalau dilihat dari pasarnya kurang begitu ya tempat kita ya. Betul. Heeh. Masih menunggu EKN ini aktif. Oh iya, iya. Kalau IKN sudah diaktifkan, presidennya tinggal di IKN ya mungkin lebih, karena Balangan adalah daerah penyangga. Apapun bahan-bahan yang ada udah di tempat kita itu bisa dijual ke sana kan. Karena mengingat letak geografis kita kan daerah pegunungan ya. Betul. Gunung, lahan-lahan untuk dibuat perkebunan ya. Betul. Nah, perkebunan, pertanian. Bahkan multinya kan. Iya. Sayur penyayurnya. Iya benar, sangat benar. Iya betul sekali apa yang disampaikan beliau. Beliau tetap mensupport dan juga memberi program-program yang bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Betul. Dan juga nih Pak Supianur nih, dalam 5 tahun ke depan, nah perubahan apa yang paling ingin, ya kan, yang paling ingin Bapak lihat di desa-desa pelosok? Nah, 5 tahun ke depan kita bicaranya. Siap. Kira-kira apa sih yang pengen Bapak lihat nih? Mungkin memberi semangat juga untuk masyarakat ya di pelosok. Kalau berbicara 5 tahun ke depan, apa yang hendak kita lihat, apa yang hendak kita pengen kita perjuangkan, Iya. apa yang pengen kita tampilkan, Benar. kita perlihatkan. Kita ambil ke dasarnya dulu. Mm-hmm. Dasarnya dulu adalah kita perlu ilmu dan pengetahuan. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Salah satunya untuk mencapai ilmu pengetahuan dan teknologinya kita adalah pendidikan kuliah gratis. Masya Allah. Untuk menghadirkan beberapa sarjana di 5 tahun ke depan. Untuk hari ini adalah peserta apa namanya yang kita dukung, kita bantu untuk kuliah gratis bersama dengan pemerintah Kabupaten Balangan sekitar 5.000-an. 5.000 mahasiswa ya. Wah, luar biasa, nggak sedikit itu 5.000. Walaupun programnya 1.000 sarjana. Iya. Ternyata setelah data yang kami minta itu untuk data peserta yang menjadi mahasiswa yang dibantu oleh dana daerah, program 1.000 sarjana itu 5.000-an. 5.000. Allah, luar biasa Pak. Berarti per tahun 2023-24 sampai 25 ini ada 5.000, dikalikan lagi tahun depannya mungkin kita dapat sarjana di 5 tahun ke depan sampai mencapai di 15.000 sarjana. Berarti nggak, istilahnya Balangan itu nggak bakalan kekurangan sarjana ya. Betul. Habis yang jadi pertanyaan ke wadah kita, Pak, setelah kami sarjana mengerjakan apa namanya, diterjunkan kemana? Iya betul. Kita jangan mencari kerja, orang sarjana itu jangan cari kerja. Bingung juga mahasiswa kita, anak-anak kita, kenapa sarjana tidak mencari kerja? Kan aneh. Iya. Harusnya sarjana dengan ijazah S1 dan segala macam kan enak cari kerja tuh. Iya benar. Tetapi saran kita sarjana jangan mencari kerja. Sarjana membuka lapangan pekerjaan. Wow.
Mantap. Jadi harapan kita sarjana-sarjana kita itu adalah membuka lapangan kerja. Heeh. Jadi dari satu orang Mm-mm. dikalikan 5.000 orang membuka lapangan pekerjaan, berarti kita dapat 5.000 lapangan pekerjaan. Iya. 5.000 membawa 10 orang pekerja. Jadi tinggal kalkulasi aja lagi ya. Kalkulasi aja. Oh, benar. Iya, menarik. Sahabat BRP ini sangat menarik ya. Jadi apa yang dibilang beliau perubahan yang ingin beliau tekankan tadi adalah 5 tahun ke depan itu adalah masalah pendidikannya dulu. Dasarnya adalah pendidikan. Benar. Jadi pemerintah Balangan ini sudah memprogramkan kuliah gratis. Jadi tinggal kita aja lagi ya. Betul. Mungkin tinggal anak-anak muda yang masih mungkin yang nganggur atau enggak takut kuliah atau karena biaya mahal. Jadi Betul. bisa karena kan Selain sudah itu kan kita diprogramkan. izin ada juga kan pelatihan-pelatihan, Iya betul. pelatihan supir, pelatihan operator, pelatihan. Berat ya. Betul. Jadi pemerintah ini yang bersinergi dengan DPRD ada beberapa program yang kita sepakati terkait pelatihan. Iya. Pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, mekanik. Ini ngomong-ngomong untuk pelatihan-pelatihan itu, misalnya kayak tata boga, untuk alat berat, itu apa perlu syaratnya harus pakai lulusan atau ijazah? Kemarin itu dibatasi kalau udah salah, atau kalau udah salah di ijazah SMA. Kalau udah salah. Oh minimal SMA. Minimal SMA. Mungkin yang pengen menambah keterampilan, mungkin ada yang nganggur ya, bisa ikut itu ya. Sebenarnya asalnya ini yang ada yang dikhususkan dengan ijazah SMA, ada yang tidak kan. Non akademik ya. Karena untuk peningkatan skill dan kapasitas masyarakat kita untuk bisa hidup lebih baik. Oh, ya artinya tidak tertumpu pada ijazah ya. Ada sebagian yang memang yang membutuhkan itu. Oh, sebagian ada dan sebagian juga nggak ada. Yeah. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan. Iya, benar. Yang penting ada kemauan dari pemuda-pemudinya Balangan. Ya, kayak kursus mengemudi kan. Nah, betul. Tidak harus yang. Jadi kurang apalagi nih program pemerintah kan. Betul. Sudah adanya kuliah gratis, betul. Program pelatihan, betul. Itu semuanya gratis ya, tanpa dipungut apapun. Biaya. Nah ini sudah luar biasa. Ya sangat menarik Pak Supianor. Jadi gini nih ya, mungkin kita ini waktunya ya kurang lebih 20 menit ya karena dibatasi oleh tim BRP Podcast. Jadi pengen sekali kita lebih dalam, lebih banyak lagi menggali informasi. Tapi ini sudah luar biasa apa yang disampaikan beliau hari ini, program-program beliau. Jadi kami ingin bertanya nih lagi, apa sih pesan Bapak untuk warga desa agar percaya pada wakil rakyatnya? Nah kan kadang-kadang kita ini selama ini ada nih dari media-media segala macam membangun image ketidakpercayaan terhadap anggota DPRD. Siap. Nah, anggota DPR gitu. Jadi gimana nih? Izin sedikit Bapak. Siap. Izin sedikit menjelaskan. Iya. Orang biasanya tuh melihat dari sudut pandang yang memang berdasarkan berita. Oh, beritanya anggota dewan seperti ini. Orang ngelihatnya tuh yang dari sisi jeleknya. Iya. Segala sesuatu itu sebenarnya apapun. Itu pasti ada plus minus. Betul, pasti ada plus minus. Iya. Tidak serta merta plus semua kan? Benar. Tidak bisa berjalan kalau plus semua. Tentunya ada plus minus. Kebanyakan orang melihat minusnya saja. Jadi maksud kita jangan lihat minusnya saja dulu, dihitung persen minus dan plus berapa. Kalau minusnya cuman 20, plusnya masih 80, kan masih oke tuh. Iya benar. Masih banyak plusnya. Jadi berbanding tadi anggota dewan dianggap menjadi sorotan di media sosial kan. Iya, utamanya itu melalui media sekarang ini. Betul, karena ada beberapa contoh kayak di Jakarta. Iya. Kayak di beberapa daerah di provinsi di Indonesia kan. Terjadi gejolak.
itu lantaran memandangnya saja, sudut pandangnya. Iya. Sudut pandangnya berapa persen tadi minusnya dan berapa persen plusnya. Iya. Kita harus melihat keuntungan yang kita dapatkan. Benar sekali. Jadi Jangan melihat kekurangannya ya. kekurangan. Kalau kekurangannya pasti Pasti ya, benar. maupun DPRD maupun DPR provinsi maupun DPR pusat, kalau dilihat kekurangan itu pasti banyak. Tapi kita harus membanding juga ya, program apa yang menunjang dan yang baik-baiknya ya. Betul. Jadi kadang-kadang masyarakat itu percaya dengan medsos. Betul. Kadang medsos ini informasinya tak bertanggung jawab ya. Betul. Nggak apa ya, nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nggak berdasar kadang-kadang. Nah, jadi mungkin harapan Pak Supianur juga mungkin pada masyarakat nih mengenai terhadap apa nih media sekarang, Betul. media informasi sekarang melalui WA segala macam internet. Siap, Gitu. izin. Harapan kita terhadap masyarakat kita, berhati-hatilah untuk bermedia sosial. Iya. Cukup perhatikan apakah ini benar atau tidak. Itu satu. Pastikan dulu untuk bisa menjawab kebenaran. Jadi berita ini memang di media sosial ada beberapa media yang dikatakan sekarang tuh AI. Nah, betul. Yang memang suaranya beda dari suara yang sebenarnya. Iya. Jadi sehingga menggiring opini terhadap masyarakat adalah ke hal-hal yang berbau negatif. Jadi Benar sehingga kita harapan kita terhadap masyarakat kita perlu kehati-hatian di dalam bermedia sosial. Media sosial memang sangat penting untuk mengetahui berita yang ada di sekitar kita maupun yang ada di luar, bahkan sampai di luar negeri kan kita dapat informasi yang bisa kita dapatkan. Namun kita jadi menggunakan media sosial yang bijak, Benar. yang jangan mudah kita terprovokasi dengan berita-berita. Apalagi sekarang itu berita cepat banget kayak berita dadakan gitu nih. Iya, betul sekali. Dan juga nih Pak Supianur ya, mungkin apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa masalah media ya. Betul. Memang pemberitaan kemarin kan sempat juga mengisukan segala macam DPR ya. Betul. Itu. Tapi berharap kemudian masyarakat itu jangan terjebak dengan pemberitaan. Betul. Ya baik di medsos atau di mana. Apalagi kan sekarang ini adanya apa yang disampaikan Bapak tadi, adanya aplikasi AI ya. AI itu segala macam kalau dipergunakan untuk mencari kesalahan orang sangat mudah. Betul. Bahkan hasilnya itu seperti asli ya. Seperti asli. Nah, jadi Bisa kita merubah sedikit suaranya. Iya, benar. Jadi kita berhati-hati dalam bermedsos, itu harapan apa yang disampaikan beliau. Betul. Jadi terima kasih ya Pak Supianur. Sama-sama. Jadi kami minta nih kepada Bapak nih Ya, pesan dan kesannya pada masyarakat dan juga untuk BRP Podcast. Ya. Nah, ini silakan Pak. izin pesan dan kesannya terhadap masyarakat dulu kan tadi ada 2 poin. Iya, benar. Di akhir kayaknya perbincangan kita pada hari ini. Pertama, kalau pesan terhadap masyarakat, kami berharap terhadap masyarakat kita agar menjauhi narkoba, dan saat ini maraknya judi online. Kami harapkan untuk bisa berpuasa lah untuk berjudi online. Iya. Kalau bisa dijauhi ya Pak. Dijauhi. Benar. Harapan-harapan kita. Dan tindakan-tindakan yang memang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kuatkan barisan, kuatkan iman. Ya. Itu mungkin untuk pesan dan kesan terhadap masyarakat kita yang ada di Kabupaten Balangan, agar selalu bersatu, agar selalu kuat dan saling menjaga satu sama lain. Benar. Dan jangan mudah terprovokasi ya. Betul. Apalagi melalui pemberitaan. Betul. Dan untuk BRP Podcast kesannya, Untuk pesan yang kedua, untuk BRP Podcast baru penyebaran
informasi lah. Ya. Kami sangat terkesan hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan BRP maju dan Amin. ke depan, serta ada kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan ke depannya, dan semua kru yang mendukung dan serta jajaran yang ada di BRP agar selalu sehat, selalu lancar, Amin. dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Nah, mungkin itu yang bisa kami ucapkan agar selalu kita dilimpahkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nggih, terima kasih Pak Sama-sama. Supianur atas pesan dan kesannya untuk masyarakat dan juga BRP Podcast. Dan kurang lebih 30 menit ya kita sudah dibersamai oleh salah satu orang yang luar biasa. Hari ini Pak Supianur sudah memberikan Alhamdulillah. cerita dari asal muasal beliau Betul. sampai beliau sukses untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Balangan, dan Betul. juga beliau tadi sudah menyampaikan beberapa program-program untuk masyarakat. Betul. Dan juga untuk masyarakat beliau tadi sudah berpesan jangan mudah terprovokasi dan Betul. juga jauhi narkoba. Betul. Dan juga judi online. Terima kasih sekali lagi Pak Sama-sama. Supianur atas waktunya, dan sahabat BRP dari saya Handiansah cukup sampai di sini membersamai sahabat, dan kita sampai berjumpa kembali nanti pada episode-episode berikutnya. Ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan kami, saran dan Sama. kritik sangat kami perlukan. Ya. Mohon maaf atas segalanya, kami undur pamit pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.